masih Gunar dengan NPM 036. Di sini saya akan menjelaskan tentang antioksidan. Nah, antioksidan adalah senyawa yang berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel di dalam tubuh, khususnya yang disebabkan oleh paparan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini dia biasanya kayak asap rokok, asap kendaraan, radiasi, dan zat beracun kayak pestisida kayak gitu. Nah, antioksidan itu biasanya ditemukan dalam berbagai jenis kayak makanan, minuman, terus ada yang suplemen juga. Nah, ada juga antioksidan enzimatik yang dibuat oleh tubuh kita sendiri. Hasilnya itu kayak enzim peroksida dismutase, glutation peroksidase, dan katalase. Nah, enzim-enzim ini berfungsi sebagai biomolekuler yang rusak akibat aktivitas radikal bebas. Nah, kalau berdasarkan cara kerjanya itu, antioksidan dibagi menjadi dua. Ada antioksidan pencegah dan antioksidan pemutus rantai. Antioksidan pencegah dia bekerja dengan cara mencegah terjadinya akumulasi dari antioksidan lain. Nah, sedangkan antioksidan pemutus rantai itu bekerja dengan cara mencegah propagasi dari reaksi berantai yang diinisiasi oleh radikal bebas. Kalau berdasarkan sifatnya itu, antioksidan dibagi menjadi dua, ada antioksidan gizi dan non-gizi. Antioksidan gizi adalah senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan dan juga dia memiliki nilai gizi. Contohnya kayak vitamin C, vitamin E, beta karoten atau vitamin A, lycopene, flavonoid, dan lain-lain. Antioksidan gizi ini dia biasanya ditemukan pada buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Itu fungsinya sebagai senyawa yang menghambat reaksi radikal bebas dan mencegah kerusakan pada sel, protein, dan lemak dalam tubuh. Terus yang kedua itu ada antioksidan non-gizi. Antioksidan non-gizi itu senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan tapi dia tidak mempunyai nilai gizi. Contohnya tuh kayak senyawa fenolik, flavonoid, senyawa polifenol, alkaloid, dan senyawa steroid. Antioksidan gizi itu biasa ditemukan di herbal sama kayak daun-daunan. Terus dia tuh fungsinya sebagai senyawa yang dapat menghambat reaksi radikal bebas dan mencegah kerusakan pada sel, protein, dan lemak dalam tubuh. Tubuh secara alami itu akan menghasilkan radikal bebas dari zat-zat sisa metabolisme gitu. Nah, antioksidan ini dia berfungsi sebagai senyawa yang dapat menghambat reaksi radikal bebas penyebab penyakit kardiovaskuler, karsinogenesis, dan penuaan dalam tubuh manusia. Selanjutnya adalah hubungan antioksidan gizi dan juga non-gizi dengan penyakit tidak menular dan penyakit menular. Penyakit tidak menular seperti kardiovaskuler, degenerasi makula, diabetes, dan juga kanker dipicu oleh stres oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas dapat dihambat oleh sistem antioksidan yang melengkapi sistem kekebalan tubuh. Dalam sintesisnya, antioksidan gizi dan juga non-gizi berfungsi sebagai penghambat radikal bebas, sehingga mencegah terjadinya kerusakan oksidatif dan penyakit-penyakit degeneratif. Makanan nabati seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian itu merupakan sumber antioksidan yang terbaik. Dan antioksidan gizi seperti vitamin A, C, dan juga E, serta mineral tembaga, seng, dan juga selenium sangat penting untuk menjaga sistem imun dan mencegah penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit menular dan antioksidan gizi serta non-gizi memiliki hubungan yang kompleks dan beragam. Contohnya yang pertama itu ada infeksi virus. Selama masa pandemi, pola makan yang seimbang dapat mengurangi efek negatif dari virus. Asupan antioksidan seperti selenium, seng, vitamin D, dan juga vitamin E itu direkomendasikan untuk meningkatkan fungsi imunitas terhadap penyakit infeksi. Kemudian yang kedua itu penyakit infeksi. Konsumsi pangan fungsional yang mengandung antioksidan dapat membantu mencegah penyakit infeksi. Contohnya antosianin pada ubi jalar ungu berfungsi sebagai penangkal radikal bebas yang dapat membantu mencegah penuaan dini, penyakit kanker, dan juga penyakit degeneratif lainnya. Dan yang terakhir itu ada stres oksidatif. Upaya menekan stres oksidatif adalah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan tinggi, seperti beta karoten pada labu kuning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah vitamin E. Vitamin E merupakan jenis vitamin yang larut dalam lemak dan berguna sebagai antioksidan. Vitamin ini dapat membantu mencegah kerusakan sel-sel tubuh dan melindungi dari penyakit serius seperti penyakit jantung dan kanker. Vitamin E dapat ditemukan dalam berbagai makanan, seperti minyak canola, minyak zaitun, kacang almond, kacang tanah, daging, produk berbahan susu, dan sayuran berdaun hijau. Dosis vitamin E biasanya berkisar antara 50 hingga 1000 IU. Kelebihan vitamin E dapat menyebabkan pembengkakan pada bagian tubuh di bibir, lidah, dan wajah. Sedangkan kekurangan vitamin E dapat menyebabkan berbagai masalah penyakit, salah satunya adalah penyakit ataksia. Vitamin E memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, sebagai antioksidan yang dapat menangkal kerusakan sel yang menyebabkan kanker. Yang kedua, banyak tercantum dalam komposisi pelembab, sunscreen, dan skincare lainnya, dan ditemukan juga dalam sebum, serta melindungi sel-sel kulit dari kerusakan. Yang ketiga, melindungi sel-sel mata, serta menurunkan risiko degenerasi makula, serta katarak. Dan yang terakhir, dapat menjaga daya tahan tubuh, terutama pada sejumlah sel kekebalan tubuh. Ada beberapa orang yang tidak boleh mengonsumsi suplemen vitamin E. Yang pertama, orang yang sedang menggunakan pengencer darah. Yang kedua, orang yang sedang menjalankan perawatan kanker. Yang ketiga, orang yang sedang mengonsumsi obat kolesterol. Yang keempat, orang yang alergi terhadap suplemen vitamin E. Dan yang kelima, orang yang sedang hamil atau mencoba program kehamilan. Metabolisme vitamin E. Vitamin E diserap di usus kecil bersama lemak dan dalam kondisi tubuh yang mempermudah penyerapan lemak. Absorpsi vitamin E ditentukan oleh absorpsi lemak. Vitamin E diabsorpsi bersama lemak ransum, di mana lemak mempunyai peranan penting sebagai pembawa pada proses pencernaan. Penyerapan vitamin E akan disebarkan ke hati dalam bentuk misel, di mana misel ini serupa dengan misel asam lemak yang terdiri atas campuran monogliserida dan asam lemak lantai panjang. Kemudian, vitamin E yang diabsorpsi di usus kecil dibawa ke hati dalam bentuk misel. Misel berfungsi sebagai pembawa vitamin E ke hati, di mana vitamin E akan disimpan dan digunakan oleh tubuh. Vitamin E yang tidak digunakan oleh tubuh akan diekresi dalam bentuk hidrokuinon dan terkonjugasi oleh asam glukuronat. Hidrokuinon yang terkonjugasi tersebut diekresi di dalam empedu. Selanjutnya ada tembaga. Tembaga adalah logam yang memiliki simbol kimia Cu dan nomor atom 29. Tembaga ini terdapat di berbagai makanan seperti coklat hitam, hati sapi, jamur, tiram, bayam, seafood, dan jeroan daging. Tembaga ini berperan penting dalam tubuh seperti membantu produksi sel darah merah dan sel darah putih, membantu melepaskan zat besi untuk membentukkan hemoglobin, membantu kerja fungsi saraf, membantu pertumbuhan tulang, dan membantu sistem kerja gula dalam tubuh. Kemudian, tembaga ini diabsorpsi oleh tubuh melalui usus kecil, biasanya dalam bentuk senyawa garam tembaga seperti tembaga sulfat, tembaga oksida, tembaga karbonat, dan tembaga proteinat. Tembaga ini diabsorpsi oleh jaringan tubuh seperti hati, ginjal, dan paru-paru. Tembaga yang tidak diabsorpsi akan dikeluarkan melalui feses dengan kehilangan tembaga sekitar 2 hingga 3 mg per hari. Tembaga yang tidak diabsorpsi juga akan diabsorpsi kembali oleh ginjal bila tubuh membutuhkan. Logam tembaga yang dibutuhkan dalam tubuh untuk membantu kerja enzim dalam tubuh manusia diperlukan adalah 0,005 mg per kg dalam perharinya. Kekurangan tembaga ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti anemia, penyakit Menkes, diare akut, nutrisi parental, dan enteral. Kemudian, keracunan tembaga ini pada manusia memiliki efek buruk pada kesehatan. Kelebihan tembaga ini dapat menyebabkan keracunan dan menyebabkan penyakit Wilson. Penyakit Wilson ini menyebabkan terjadinya proses degeneratif di otak dan sirosis hati yang dapat mengenai ke semua usia, terutama usia 5 hingga 35 tahun. Dengan gejala klinis bervariasi berupa penyakit hati dan sirosis, gangguan neuropsikaliatin, dan hemolisis akut. Berdasarkan perbandingan data komponen gizi serta non-gizi antara kacang hazelnut dan kuaci, maka dapat diperoleh informasi bahwa kacang hazelnut atau pangan alami dan juga kuaci atau pangan olahan atau juga bisa disebut makanan fabrikasi merupakan makanan yang menyehatkan. Hal tersebut dikarenakan kuaci adalah makanan fabrikasi yang berasal dari biji-bijian. Jadi, pada komponen gizi kuaci tidak jauh berbeda dengan kacang hazelnut. Bahkan ada beberapa komponen gizi yang melebihi kacang hazelnut.
Namun, jumlah komponen bioaktif kacang hazelnut lebih tinggi dibandingkan kuaci, dan terdapat komponen gizi yang lebih lengkap pada kacang hazelnut. Selain itu, pada kandungan vitamin E lebih tinggi di dalam kuaci dan kandungan tembaga keduanya mengandung 1,7 mg.